Iya, bisa sama-sama bermain pick off nantinya dengan adanya seorang Khaditas, menyesuaikan pastinya dengan gameplay mereka berdua juga. Dan Glue bakal menjadi pilihan. Di sisi XP laner, Glue menurut aku terlalu kuat juga sih. Dari power dia melakukan zoning outnya ke arah objektif, terus juga dari arah team fight-nya, dia bisa banget memecah team fight. Apalagi nanti kalau misalnya dari tim Onyx pengen ngebawa strategi team fight secara solid ya, dengan 5 pemain langsung. Ya, mereka menghindari pick off juga karena Glue begitu power dengan pick off-nya walaupun kemarin sudah di nerf dari efek slam-slamnya. Damage-nya tuh konstan, jadi 80. Dan menurut gue pribadi ini bukan hanya nerf aja, tapi berbahayanya adalah Glue ini bisa menggapai backline yang cukup benar-benar bisa mendominasi dari hero-hero lawannya. Disentuh lah pokoknya. Ya mungkin kayak misalnya, apalagi backline seperti Sans, mungkin Parsha kita akan melihat. Iya. Mungkin juga di sana akan ada hero-hero seperti Eve. Tapi walaupun Valentina tetap menjadi salah satu prioritas untuk seorang Sans, yang bisa aku lihat adalah ini Valentina terbuka. Valentina terbuka, Faramis terbuka, Farsha juga masih terbuka. Banyak banget opsi hero yang bisa diamankan, terutama kalau kita berbicara soal first pick dari Burn X Flash. Mereka sepertinya ada identifikasi juga akan mengamankan kepada Faramis. Tapi jangan lupakan, kemarin ada perubahan juga dari satu hero yaitu adalah Bane, yang membuat Bane ini seolah nantinya bisa dijadikan favorit hero di MSC 2023. Yeah. Bane, Balmond itu kalau untuk teamfight dan secure objektif, seperti yang kita tahu dia punya utility tersendiri, ada efek stun, instant juga. Kalkulasinya jadi lebih mudah untuk jungler-jungler ketika ingin mengamankan Retribution. Tapi masalah utamanya sekarang yang mungkin aku agak sedikit prediksi untuk Balmond dan segala macam atau Bane. Bane itu memang cukup capable. Iya. Menurut aku Bane itu cukup capable. Tapi kalau untuk Balmond ini depending. Kenapa? Karena balik lagi, sustainability team fight dia dibandingkan Bane itu lebih kuat Bane Iya. dibandingkan dirinya. Jauh. Karena kalau ngomongin burst yang instan, dua-duanya sama punya burst instan. Walaupun dari segi objektif gaming kita tahu Balmond ini lebih kuat untuk men-secure. Cuma kalau kita ambil Balmond, ini gimana caranya frontliner mereka selain Balmond ini bisa juga melakukan covering up terhadap dirinya. Gampangnya gini, perbedaan heal-nya aja udah kelihatan. Iya. Bane itu dia tinggal minum aja ya kan, minum air lautnya itu nge-heal. Iya, betul. Sementara kalau misalkan Balmond itu kan harus last hit. Entah Iya. kepada minion, monster jungle, atau bahkan hero yang kalau memang bonusnya itu dilipat gandakan. Iya. Tapi kalau kita melihat untuk yang sekarang, dengan Fredrin yang di first pick oleh Burn X Flash ini menandakan mungkin akan menuju kepada hero-nya cuma. Lalu dengan hadirnya Arlott dan Yves, ini udah kayak deny agar Faramisnya ini kalau misalkan diamankan oleh Burn X Flash, setidaknya mereka udah bisa menghilangkan efek Cloud Altar secepat mungkin. Yes. Ada Final Slash, ada Real World Manipulation, dan seperti yang kita tahu Arlott di sini perannya ini udah mulai banyak nih. Ya. Udah mulai kebuka sebagai roamer juga. Betul. Sekarang kita melihat sebagai XP laner juga dia landingnya sangat kuat dan udah nggak ada Glue. Jadi lawan match up-nya mungkin yang tersisa cuma Joy. Buat sekarang Lancelot diambil, Lancelot jungler, Valentina untuk Siket, dan sepertinya Fredrin akan diamankan oleh ATM. Iya, Oh. langsung membuka posisi Fredrin di sisi XP-nya ya kalau kayak gini, dan berarti dari tim Onyx sekarang mereka punya kesempatan yang sama juga untuk ngedapetin ke arah jungler terlebih dahulu atau gold lane-nya Batrix yang akan diamankan oleh cewek. Pertama, dari yang aku lihat dengan adanya Beatrix seperti ini adalah hero yang sangat capable banget untuk bisa menemukan Freddy dengan cukup instan. Dia nggak harus butuh carry, dia nggak harus butuh Brody lagi sekarang. Sekarang menurut aku Beatrix itu adalah salah satu marksman tier S juga. Di balik ada One, di balik ada Melissa, di balik ada Cloud. Kenapa? Karena Beatrix ini memang early-nya dia tidak terlalu power seperti dulu. Tapi Betul. mid to the late game sudah bisa dipastikan. Siapapun yang setebal apapun dia bisa tumbangkan. Terus Dengan instan. Clear minionnya cepat. Clear minion cepat, dan Range-nya jangan lupakan jauh. juga. Ini kita melihat ada Yves Beatrix. Kita udah sering banget ngeliat line up ini. Dan dimana Yves Beatrix ini tujuannya adalah untuk bermain lebih ke belakang posisinya. Sehingga kemungkinan besar Keyboy nanti akan diberikan hero-hero yang set up tapi juga bisa membadani. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Lolita mungkin. Chow. Atlas, Chow yang mungkin metode pick off akan dijalankan juga. Sehingga nantinya Onyx bisa bermain dua tipe, entah di junglernya dia akan membawa assassin seperti Hayabusa, atau bahkan kalau seandainya dia butuh jungler tank sekalipun, Basya di sini masih open untuk nantinya dia bisa overwhelm rotasi dari Lancelot. Bane bahkan di Bane. Bane bahkan di Bane yang menurut aku tadinya bisa diamankan sama Indonesia. Iya. Kenapa? Kairi ini adalah salah satu player yang mungkin dia cukup adjustable di meta sekarang. Kenapa? Dia bisa bermain ke rank, ke assassin, ke tank, dia ke fighter. The Ting.
Yes, Ya, berpikir. think, Tank. bukan think. Nah, begitu dong, biar jelas. Saya kecil di Inggris. Oke, Alright. terima kasih infonya Ranger Mas. Ya, jadi Nice info. menurut aku dia adjustable banget. Ya. Dan bahkan band ini kenapa wajib banget ditutup sama para pemain dari Burn Express? Karena just in case, ya kan? Ini lihat frontliner dari Onyx tuh satu lagi belum kelihatan. Kita udah lihat ada Busa di sana. Betul. Kita anggap saja ini Arlo DXP. Dua lah mungkin ada frontliner. Gimana caranya dia mau masuk ke arah main front to back ketika semua team fight ini dipegang sama Onyx dari 3 pick terdepan. Ya, Kita ngomong 3 pick bahasa terdepan ya. gampangnya gimana caranya main front to back juga, karena kalau kita melihat dari bandnya Cloud Atlas, Burn Flash kayak seolah dipaksa untuk membawa Kari yang single target. Dan tidak bisa jump in ke backline. Ya, tidak bisa Ya. jump in ke backline sehingga Yves dan Beatrixnya ini lebih aman, lebih safe posisinya. Namun kalau kita bermain Kari di posisi ini untuk Burn Flash, mau tidak mau, ini Lolita adalah hero yang sangat mahal untuk Onyx itu sendiri. Dengan di-ban, kemungkinan besarnya, kalau Lolita di-ban di sini berarti kalau nggak di-ban ya udah, itu poin plus banget. Ya, Rangko yang di-ban kali Opsinya ini. jadi banyak. Wow. Dan- Kayak menurut aku pribadi dan ini cukup berbahaya sih. Dia agak membuka sangat bebas dengan permainan yang dimiliki dan bahkan ini akan bisa ada Lolita. Kenapa? Oh, wait. Oke, berarti Arlot as a roamer dong. Arlot Romer berarti di sini posisinya. Arlot roamer dong kalau gini kasusnya. Iya dong. Kemungkinan besar. Karena seperti yang kita tahu, Uranus ini kan kemarin juga baru sempat ada buff sedikit, yaitu adalah dari damage Ionic-nya, yang dimana itu akan mempermudah laning phase dari Uranus. Dan kita tahu sendiri, dengan permainan ATM, kalau dia pegang Fredrin di arah XP, Yap. tentu clearing wave powernya tidak sekuat Uranus. Karena Uranus ini jatuhnya controller. Dia yang akan pegang nantinya di laning jauh dari Lord. Sehingga ya Onyx nggak perlu takut lagi kalau seandainya nanti Lancelotnya akan main dua lane sekalipun, dia udah ada yang handle minionnya. Mereka bisa main 4-1 setidaknya. Setidaknya mereka udah nggak main di satu lane dah. Tapi Digi ini kali menjadi pilihan juga dari tim Burn Express dan yes, Kari yang tadi sempat kita bahas juga memaksakan adanya Kari, tapi balik lagi Kari ini adalah sosok single target, jadi akan sulit untuk mengincar ke bagian belakang. Tapi ketika ada Digi, ini damage-nya bisa masuk dan ada beberapa cancellation juga yang bisa dilakukan ketika setup juga dibuat oleh tim Onyx dan That's it. ditutup dengan Hayabusa. Itu dia yang tadi sempat aku mention, Kari Hayabusa udah pasti bakal muncul di pick keempat atau kelima. Ditambah dengan kehadiran dari Arlot sebagai roamer di sini, ini poin plusnya. Kalau kita berbicara soal Digi dengan Time Journey, triggernya terlalu banyak. Mungkin di sini kita bisa lihat bahwa Kiboy nanti akan memicu bagaimana kehadiran Time Journey dengan Final Slash. Dan itu yang mungkin akan ditunggu oleh Suns karena seperti kita tahu, reward manipulation itu harganya terlalu mahal. Kalau nanti akan di-counter secara langsung oleh Digi. Oke, dan bahkan ini membuat Karinya ini masih punya skill escape mechanism. Yap. Kalau menurut aku pribadi, kenapa? Karena tadi Karinya ini akan dipaksakan. Pertama harus pakai Kari karena Uranus, kedua dia dipaksakan harus pakai Purify karena adanya Arlot. Tapi ya untuk mengurangi itu semua, mereka mulai pakai Digi-nya. Dan bahkan ini dia, 10 hero telah terdraft dari kedua belah tim. Dan tentunya buat Sobat Mobile Legends di Indonesia, jangan lupa di kolom komentar hashtag Tim Indonesia pakai 1 ya. Tim Indonesia karena akan bertanding dan kita akan memasuki lane. Mereka melepaskan Untung device-nya. bridging gue nggak patah. Biasa udah naik. Peka gue. Tadi Karena- nada gue udah mulai naik tuh. Udah sat. Pengalaman itu emang nggak bisa bohong. Ketika Bener. emang tangan dari para pemain itu dilepaskan oleh device-nya ya kan, atau melepaskan device-nya, ya sudah pasti tentunya ada sedikit technical issue yang perlu di-solve secepat mungkin. Ya, mumpung masih di awal. Aku nggak akan ketipu. Aku nggak akan ketipu sama rayuan kamu lagi. Enggak. Ada beberapa kode juga tuh, ya kan, dari dua. para referee-nya. 2 menit. 2 menit artinya. 2 menit. 2 menit itu untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahannya, entah mungkin dari device-nya, kabelnya, atau bahkan biasanya itu dari sound. Itu Marshall ya tadi ya. Eh, Tapi teman-teman saya di belakang layar nih yang mantan Mana? referee sama observer juga pengen ikutan main tuh begitu. Lihat tuh. Kangen kali di arena ya. Nggak apa-apa, tenang. iya, sabar. Masih ada MPL season 12 ya. Iya, tungguin aja. Sabar. Ntar kita bermain di panggung lagi. Itu Fajar Set Boy. Bukan dong, Bukan. jauh amat mainnya ke Kamboja. Loh, gak ada yang tahu. Tapi buat Iya kalian sih. semua, ada kalian yang redeem code. code dulu nih. Welcome to MSC 2023 untuk mendapatkan skin Atlas gratis. Nah, kalian langsung aja ke mobilelegends.com/x kode exchange ya kan. Yap. Masukin kode ini, welcome to MSC 2023. Dan setelah itu nanti teman-teman bisa juga masukkan ID server, jangan sampai salah.
Karena kan Betul. hadiahnya kamu yang mau ngambil, bukan teman kamu gitu loh. Betul, ntar masuknya ke akun temen, sayang Makanya. banget, langsung Tuh, redeem Ji. sekarang. Tumben lu gak ada reaksinya. Itu lagi memandang dari kejauhan. Iya, Oji tuh sekarang tuh kalau misalkan ngelihat nih di layar kaca, Heeh. ada wanita, dia biasa aja, Oh. Devin. Oh Enggak gitu, Enggak lah. karena udah ada satu ya? Oh enggak. Enggak. Ini tetap juga saya Apa? pandang. Coba Tetep gimana juga. dong respon Oji seperti biasanya? Aduh, cakep sih. Cuma percuma kalau virtual. Waduh, Oh, nggak mau yang gitu. LDR. Biasa kan di MPL Arena jadi deket. Ah, Benar. itu. Kalau virtual tuh gimana ya? Ngecek ini dia nggak denger. Makanya. Nggak ketawa-tawa. Gak Ketemu ngerti bahkan. Ketemu juga cuma di turtle biasanya. Iya. Itu juga kalau misalnya turtle kagak dicolong. Sambil- Kalau dicolong, Ah, susah tuh udah. halo. Waduh, ini. Waduh. Kelakuannya banyak. Emang ya, kalau cewek-cewek cakep tuh kelakuannya banyak ya. Kenapa? Taruh lah itu bendera tadi di kuping. Ini lagi pada MSC Date juga ya kayaknya. Iya dong. Hari Sabtu kan ini? Iya, Ini hari pas. Sabtu. Hari Iya, Sabtu. Di sana hari Sabtu gak? Di sana hari Sabtu Hari gak? Sabtu dong. Di sana kan juga GMT plus 7, Ranger Mas. Gimana? Gak ada beda. Saya kan Mas, gak pernah ke Kamboja. Saya juga gak pernah. Saya juga nggak pernah. Iya. Makanya coba Tapi kan bukan berarti kita tidak bisa mencari tahu, Oh, kan? saya tahu. Mencari tahu lah. Saya tahu. Nah, Kamu jangan macam-macam. E-Boy ketika sudah bersama dengan Ngaco device-nya, nih. artinya itu dia. Kenapa? Putaran ke Land of Dawn sesaat lagi akan kita mulai. Oke, tangan mereka telah meremas-remas dan memijat handphone mereka masing-masing. Dan ini tandanya mereka akan menuju ke Land of Dawn. Sahabat Mobile Legends Indonesia, ramaikan di kolom komentar. Hashtag Tim Indonesia pakai satu ya guys ya. Tim Indonesia. Are you ready Profesor Kabe? Oh, sangat ready tentunya. Are you ready Nevin? Ready dong. Hei Kamboja, apakah kamu siap untuk disikat habis di match yang pertama ini? Gila. Sikat habis. Sikat habis ya. Bersih bening seperti tanpa titik-titik. Benar. Nggak boleh. Kita sponsor. Seperti tanpa blunder. Seperti tanpa blunder, Ya. seperti tanpa mistake. Bener. Benar. Bersih bening Aduh. seperti tanpa mistake. Benar. Cakep nggak? Cakep. Untung diselamatin loh. Tuh lihat tuh lihat, mereka udah teriak-teriak. Ayo kita masuk ke line up Don. Ayo sekarang Pak Produser. Sabar. Tuh, yang di sana juga nggak sabar, Ji. Itu kita di Aduh, sini juga nggak sabar. betul. Tapi Apalagi ini dengan udah nih. Arlo Trauma. Ini lihat ya, asetnya keren nih. Masuk nih. And go to the land of town. Alright, ini dia di match pertama MSC 2023 See the World. See the world. Dan kali ini tim Indonesia sedang bertanding Onyx melawan Burn X Flash. Best of 3 series tentunya di group stage. Yap. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan pertama di match perdana kali ini? Ya, kita akan lihat juga seorang Keyboy yang kali ini menggunakan Arlot di sisi roamernya ya. Apakah akan sangat efektif juga karena dia harus berhadapan dengan seorang Valentina di area midnya yang kapan aja bisa menggunakan ultimate-nya untuk ngebuka IMU ke arah Final Slash. Dan ini mungkin ada beberapa juga yang masih penasaran sama Arlot Roamer, job desk-nya dan seperti apa. Seperti kita tahu, ultimate-nya hanya 20 detik. Ya. Jadi terbilang cepat dan untuk sekarang walaupun damage-nya sudah dikurangi tapi bukan berarti defense-nya dikurangi juga. Ya. Dan Keyboy menggunakan Tenacity yang dimana ini semakin sekarat tentunya akan semakin kuat juga dari Keyboy. itu sendiri. Tapi masalah utamanya ini kalau ngomongin dari head to head-nya adalah seperti yang Profesor KB sudah jabarkan tadi, 20 detik berbanding dengan time journey, ini agak cukup lama. Just in case kalau time journey-nya dia pakai fleeting time, mungkin itu akan lebih cepat, cuma berbasis dalam satu hal. Berbasis dalam kekurangan segi defensifnya. Karena Iya. harus pakai fleeting time dan item itu cukup mahal menurut saya untuk seorang roamer. Ya, apalagi mungkin di early game ya, itu akan sangat membuang beberapa slot item yang mungkin bisa dijadikan kepada salah satunya Stalagmite mungkin sebagai item defense. PDR top lane boots masih cukup kuat sepertinya untuk menerima banyaknya damage sampai dengan Bloody Retribution yang digunakan barusan oleh Cuma. Oke, cuma kali ini menggunakan Bloody Retribution dan bahkan kalau bisa kita hitung dari Bloody Retribution yang dia gunakan itu tidak terlalu merugi melihat adanya para pasukan dari Onyx juga belum ada yang bisa dominasi ke dalam jungle. Dan Turtle telah muncul ke dalam Lane of Dawn. Dari segi Retribution kali ini mungkin sudah bisa dipegang kembali oleh seorang Cuma. Tapi Kairi tidak mungkin bisa menggapai ke arah atas sih menurut aku. Masih terlalu jauh jaraknya dan bahkan coba diganggu begitu saja. Keyboy is coming up, Final Slash dikeluarkan, berhasil dihindarkan. Retribution didapatkan oleh seorang Fredin bahkan. Bahkan seorang Lancelot, no contest of Retribution.
Tapi kali ini bahkan didapatkan oleh seorang Fredrin yaitu ATM. Yes, berhasil didapatkan tapi kali ini dari tim Onyx juga pastinya harus melakukan pertukaran. Dan ini dia Shadow Kill langsung masuk ke restoran di Seven. Tapi belum ada eliminasi yang bisa diperoleh oleh teman-teman dari tim Onyx. Dan sejujurnya dari seorang Digi ini akan memberikan gangguan yang cukup terasa ya. Karena beberapa sisi map terutama di area bottom lane akan sangat terganggu dengan adanya alarm bomb. Oke, kalau kita berbicara di Turtle tadi, sebenarnya cukup rugi bagi Onyx karena mereka melepaskan Turtle begitu saja. Namun, secara individu, untuk sekarang Kairi itu kan langsung mencoba untuk melakukan invasi jungle. Cuma kehilangan orange buff-nya, sehingga secara level perlahan, Kairi nggak bakal ketinggalan. Lihat, level 6 berbanding dengan level 5. Dan ini perlahan-lahan, seperti yang kita lihat nanti, mungkin di turtle kedua atau bahkan turtle yang ketiga. Kalau konsisten Kairi mendapatkan 3 buff dibandingkan dengan 2 buff saja secara match up, mungkin saja dia akan lebih unggul 2 sampai dengan 3 level nantinya. Oke, dan bahkan kalau misalnya ini agak cukup berbahaya di arah bottom lane untuk Onyx. Kenapa? Kalau aku tuh punya satu opini. Apa tuh? Kari ini adalah hero late game. Kalau early dari Kari ini seperti ini, ya kan? Kalau early-nya dia baik-baik saja, berarti ada yang salah dengan late game kamu. Ada yang salah di late game nanti. Ada yang terancam. Ada yang terancam. Oh. Onyx-nya akan terancam karena early-nya itu baik-baik saja. Karena harusnya early gaming untuk hero-hero late game seperti Kari itu tidak baik-baik aja. Benar sih, harusnya bisa diharas. Apalagi kalau ini menghadapi seorang Beatrix yang punya range lebih jauh dibandingkan dengan seorang Kari. Tapi di sisi lain juga Kiboy hampir bisa ditumbangkan dan ternyata bisa ditumbangkan dengan first blood di tangan dari seorang D7. First blood by Burn X Place kali ini dan tentunya Boots akan menjadi korban kedua selanjutnya bakal didapatkan begitu saja dengan instant pick off yang dimiliki oleh para pasukan dari Burn X Place. 2 point kill, tapi dari Kairi, Shadow Kill telah dikeluarkan dari Donut di depan sana masih ada Sans. 1 bomb leaker telah didapatkan dan membuat Donut berhasil selamat di arah battle lane. Sans kali ini bahkan juga harus menggunakan flicker untuk bisa melakukan escape dari gank yang terjadi di arah battle lane. Iya, kerugiannya cukup banyak apalagi sekarang Turtle juga akan langsung diamankan oleh seorang Cema. Tapi kalau kita ngeliat dari segi perbedaan gol sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Dan kali ini Cema masih akan mencoba untuk melakukan pengejaran ke arah seorang Kiboy ditemani dengan ITM tapi akan dilepas begitu saja. Ya, ini tadi ada movement bahkan 2 kali ya yang gerakannya itu sebenarnya terlihat di kamera. Yang pertama adalah Boots yang stay di area top lane dan terganking. Lalu adanya bottom lane yang sempat Donut juga keluar flicker, namun sayangnya tidak mendapatkan point kill sama sekali. Poin terpentingnya di sini adalah bagaimana flicker dari Donut itu dikeluarkan, namun apa nih gerakan dari Onyx untuk 2 menit ke depan? Karena kalau seandainya Kiboy tidak melakukan gerakan secepat mungkin dan nantinya di Seven selalu mendeteksi dengan alarm time bomb-nya, ini akan menutup pergerakan Donut dan dia tetap farming seperti yang tadi Ranger Mas bilang bahwa early-nya akan terus berjalan dan mengancam late game dari Onyx itu sendiri. Itu dia, pokoknya aku selalu punya opini ketika lawan kamu adalah hero late game, ketika early kamu baik-baik saja, berarti ada yang salah sama late game kamu. Dan sekarang Boots yang kali ini bukan menjadi target utama, damage-nya cukup besar sebenarnya untuk masuk ke arah seorang Cema, tapi nggak boleh terlalu jauh juga dan itu udah cukup sih untuk bisa nge-zoning out pergerakan Cemanya, bahkan dipukul untuk melakukan recall. Oke, masuk ada satu luar di wall manipulation, coba dipasang begitu saja, maka coba dibalikan kembali kanannya, tidak ada kembali dan Kiboy bakal masuk dengan final slash, membuat Donut harus tumbang karena tidak ada lagi kesempatan dengan flicker yang dia miliki. 2 point kill berhasil diamankan oleh para pasukan dari Audi dan bahkan recall, ribut terkoordinat yang dikeluarkan oleh seorang Kiboy namanya darah bottom lane. Ya, nah ini dia Haras yang diharapkan juga dari tim Onyx dari tadi, di mana mereka langsung bisa ngedapetin 1 outer turret beserta 2 eliminasi tambahan. Dan itu tadi yang sempat aku pertanyakan juga, movement seperti apa yang akan dibuat oleh Onyx. Ternyata mereka melakukan 4-man rotation ke arah bottom lane setelah Boots-nya ini bertahan di arah top lane. Dan seperti kita lihat juga bahwa Boots sudah menyelesaikan Ancient Talisman, artinya dia akan lebih berani untuk melakukan zoning out. Dan mungkin saja akan ada sedikit rotasi karena Turtle di atas, sehingga permainan 4 pemain dari Onyx 4-man move yang tadi sempat kita bahas akan lebih didedikasikan ke arah top lane. Dan ini dia movement Kairi yang setidaknya akan menghasilkan sebuah retribution yang harusnya diadu oleh Cema. Akhirnya terjadi kali ini, tapi Donut ke arah belakang dengan Shadow Kill bagi dari 1 dan mundur ke arah belakang para pasukan dari Onyx. Kali ini mencoba untuk membalikan kembali ke dari wall manipulation, dibalas dari wall manipulation. Kiboy gak bisa bertahan, Boost, dia bisa terlepas dan bahkan Phantom Execution menggubur put di dalam sungai yang dalam. Kairi mencoba untuk standby, tapi dari distribution from Kairi gagal mendapatkan 1 buah turtle. Membuat 1 buah point kill, tapi itu bukan hal yang cukup baik. Karena lihat di balik semua itu akan terjadi korban selanjutnya, yaitu Kiboy yang akan menjadi korban ketiga. It's not good
for Onyx ID. 3 pemain hilang, ditambah dengan adanya Turtle yang lagi-lagi diamankan oleh para pemain Burn Express. Kekalahan dari segi perebutan Retribution terjadi kali ini. Dan ini harusnya akan ngebuat Burn Express akan semakin lebih leluasa lagi ya untuk ngedapetin dari segi atributnya. Dan kita bakal lihat juga dari segi replaynya apa yang terjadi di momen Turtle tersebut. Ya, Digi ini benar-benar jadi kunci banget buat Burn Express karena mereka menggunakan satu body first time untuk menangkap beberapa pemain yang kita tahu sendiri ini minim banget escape ability dari teman-teman tim Onyx itu sendiri. Dan ketika Siket memaksakan satu buah battle spellnya, Flicker yang harusnya ia gunakan untuk escape tapi untuk offense, tapi bonusnya apa? High risk, high reward. Dia mendapatkan double kill. Dan lagi-lagi Siket yang tadi udah di-mention juga sama Ranger Mas bahwa di sini dengan Valentinanya dia bisa saja mencuri reward manipulation. Sehingga akan ada 2 reward manipulation dalam team fight dan poin plusnya bagi Burn Flash. Mereka menang area of effect karena satu lagi. Dia punya time journey. Digi dari D7 jawabannya. Betul sekali, dan sekarang juga dari seorang cewek untungnya bisa ngedapetin pertukaran dari segi turretnya. Bisa dibilang masih diunggulkan oleh teman-teman dari Onyx. Dan ya inilah pertukaran yang dilakukan oleh Onyx ngebuat mereka sama sekali nggak ketinggalan dari segi goldnya menurutku. Karena hanya di gap 200-an aja. Boots bersama ATM di bagian bottom lane. Udah mulai terjadi swapping lane. Karena sekarang akan lebih terfokus di area sekitar mid lane. Oke, kalau melihat adanya pertandingan pertama kali ini cukup keras untuk kedua belah pihak dan maka di menit ke-8 ini mereka dari segi goldnya masih kejar-kejaran. Walaupun dari segi Burn X Flash ini punya keunggulan dari Kari yang dia miliki bersama dengan Valentina. Tapi dari Onyx mereka mengatasi dengan apa? Laning phase ya kalau kamu sadar. Lihat laning phase ya. Gimana caranya? Turret 2 udah dimakan. Dan sedangkan dari Burn X Flash, walaupun dengan keunggulan yang semua yang mereka miliki dari segi turtle, dari segi point kill, mereka tidak bisa menembus ke arah laning phase dari Onyx. Lihat, turretnya masih semuanya sama, masih kuat. Dan ini dia, strat dari Uranus akhirnya berjalan dengan lancar. Boots akan menghandle top lane-nya, sehingga nanti pertandingan dari Burn X Flash akan lebih berfokus untuk 4 pemain saja. ATM yang mungkin akan membadani di depan sana dan bahkan mendapatkan 1 buah purple buff jadi poin plus juga, sehingga nanti Cema akan kesulitan untuk menghandle mana regen yang ia miliki. Dan bukan hanya itu aja, ini memberikan kesempatan yang cukup mahal dari seorang bos untuk melakukan buying time di arah top lane. Sedangkan dengan buying time di arah top lane, ini para pasukan dari Onyx mereka either mau dapetin mid lane atau either mereka mau coba untuk poking ke arah Lord. It's depending di mana permainan dari shot call Onyx itu sendiri. Dan lihat ada reward manipulation yang baru saja dibuka. Siket artinya harus menunggu terlebih dahulu agar IMU-nya dia bisa aktif kembali. Blade of Despair di tangan Kairi, tentunya dengan Master Assassin dia akan mencari satu target pemain yang bisa langsung di-engage. Entah mungkin nanti akan menuju kepada Donut atau bahkan menuju kepada Siket. Karena Siket sendiri untungnya sekarang udah punya flicker, jadi sepertinya shadow kill masih bisa dihindari. Ya, ini satu flicker udah ke-trigger ya dari seorang D7. Dan mungkin yang harus diwaspadai dari game kali ini adalah damage yang begitu besar dari seorang Siketnya dengan 2 eliminasi. Dan juga 2 assist yang sudah diamankan. Lord sudah mulai dicicil juga oleh seorang Kairi. Tapi dari tim Burn Express harusnya akan melakukan kontes melihat adanya 2-3 pemain yang ada di sekitar area Lord. Bisa loh Kairi yang dapetin gold buff ya, tapi depan sana ada reward manipulasi bakal coba dibawa ke Apres Ward. Kali ini berhasil mendapatkan damage yang cukup besar. 1 buah point kill, heal, double kill. Looking for triple kill. Runner pasti gagal. Tapi lihat di belakang sana. Dari Kairi bakal coba untuk masuk. Belum ada shadow kill. Karena terlalu banyak para pasukan dari Burn Express membuat Kairi tidak memiliki damage dengan maksimal. Dan bahkan kesempatan yang mereka unggulkan kali ini, mereka akan manfaatkan dengan fokus karena Lordnya terhormat Kairi. Depending on Retribution. Boost menuju ke belakang. Damage terlalu besar. Bahkan hilang. Hilang begitu saja. Shadow kill telah terbagi. Langsung ada seorang Siket. Outplay from Siket. Berhasil mendapatkan 1 buah point kill. Langsung Shadow kill dikeluarkan tapi nampaknya ini tidak berimpact banyak. Bahkan Kairi terperangkap Knockwind Shadow. Almost wipe out. Onyx Indonesia. What happened? Terlalu banyak source skill yang kalau kita lihat dari kuantitasnya juga itu 4 lawan 3. Tapi mereka mencoba untuk melakukan team fight. Boots juga sepertinya di meltdown dengan cepat karena seperti kita tahu Kari di late game itu adalah tank killer. Setebal apapun udah pasti bakal dihancurkan dengan true damage dari Kari. Sehingga Donut di depan sana tinggal bermain front to back aja. Dia mau hajar ke arah Kiboy, dia bisa untuk menumbangkannya. Karena Boots apalagi yang tentunya akan menjadi tanda kutip cemilan bagi Kari itu sendiri. Dan jangan lupakan D7 yang selalu ada di samping dari Siket dan Donut. Keduanya benar-benar di-handle. Time journey hanya untuk defense dan hanya untuk shadow kill saja. 12 slash dari shadow kill tentunya akan membuat waktu dari Quad Shadow itu hilang terlebih dahulu sebelum Kairi kembali setelah shadow killnya hilang barusan. Dan bahkan ini adalah satu hal yang bisa membuat mereka
menghancurkan makro play dari Onyx. Kenapa? Karena lihat, dominasi dari laning yang dimiliki dari Onyx kali ini udah gak ada artinya. Langsung dibalas dengan 3 turret yang bakal coba dipecahkan. Lihat Bennett maupun Bennett telah dikeluarkan, tapi mereka tetap sudah ketinggalan dari segi 3.000 gold. Ini cukup impactful. Pada Slash dikeluarkan, reward manipulation, damage telah dikeluarkan, tapi di arah belakang para pasukan dari Onyx mereka gak bisa memfollow up karena backline dari Burn X-Place. Karena ketika mereka masuk lebih dalam lagi, bermain front to back, mereka akan dihancur leburkan oleh seorang Donut. Wow, agak susah ya untuk masuk ke bagian belakangnya dari tim Onyx. Apalagi kalau kita ngeliat dari Burn Express, mereka punya frontliner yang benar-benar kuat banget. Based on item juga yang emang udah sangat strong ya, terutama dengan adanya seorang Fredrin. Dengan Wind of Nature sih ini udah ngejawab si Beatrix banget karinya Donut. Cuma untuk sekarang cewek yang akan jadi pertanyaan adalah apakah dia akan langsung menuju kepada Husklaw agar nantinya dia bisa menghandle bagaimana banyaknya gempuran damage yang akan diberikan entah dari si Cat, entah mungkin dari Donutnya juga. Dan kalau kita melihat untuk sekarang dari posisi gold tentunya agak sedikit under dari teman-teman Onyx Indonesia. Karena dengan Lord Teamfight tadi yang sangat merugi sekali. Itu benar kata Ranger Emas, mini wipe out ya kita bilangnya. Mini wipe out itu. Karena 5-5 ditumbang. Harusnya 5-5 tumbang Tapi dengan bergantian. Iya. Dan itu mungkin yang harus diperhatikan kembali karena dengan hadirnya Digi bahwa mereka punya reverse time dan reverse time inilah yang menjadi alasan kenapa teman-teman dari Burn X Flash itu bisa melakukan pick off secara perlahan. Dan masalah utamanya Nevin di sini adalah Boots udah nggak ada rasanya untuk seorang Kari. Semakin ditempel, ini akan semakin senang Karinya. Boots gak punya burst instan itu, dan sedangkan Kari bisa menelan Boots bulat-bulat. Atau kita match up-nya kita balikan. Cewek nggak bisa makan ATM secepat itu. Betul. Dan sementara itu Donut itu bisa makan Boots dengan mudahnya. Apalagi ada di Seven di sampingnya. Dan Demon Hunter Sword adalah jawaban untuk hero-hero tebal seperti Reynes dan juga keadaan dari Arlott Tank kali ini. Meskipun Final Slash dikeluarkan sekalipun sama Keyboy, kali ini Donut ini akan menjadi prioritas untuk tim Burn X-Flash. Kenapa aku bilang prioritas? D7 tidak akan mengeluarkan flicker, tidak akan mengeluarkan time journey kalau nggak dibutuhkan. Dia lebih baik mengeluarkan flicker. Karena poin utamanya adalah gimana caranya gue menyelamatkan Donut itu sendiri. Itu poin utamanya. Dan sekarang Boots gak bisa menempel Donut. Pada Slash dikeluarkan, ini terlalu banyak short kill. Mereka kembali lagi coba untuk menubahkan para pasukan dari Onyx front to back. It's not good for Onyx Indonesia. Mereka mundur ke arah belakang karena mereka sadar dan lihat Render apa sih front cewek. Oh no, itu gak Render. Itu only basic attack. Itu only basic attack. Dan nampaknya dengan ada keunggulan dimiliki dari Onyx, kali ini mereka ingin menyamankan kedudukan. Mereka ingin memanfaatkan apa yang mereka miliki, tapi saat terkena damage cukup banyak, mereka dikeluarkan di Seven, mundur ke belakang. Para pasukan dari Onyx mereka lihat ada 2 tim fight yang terpecah belah, Nevin. Ya, selagi-lagi banyak banget resource yang harus dikeluarkan oleh tim Onyx, tapi untuk saat ini mereka bakal coba untuk ngedapetin ke arah Lordnya. Masalahnya dari seorang cuma berhasil ngedapetin juga ke arah Kairi, dan bahkan dia sekarang bisa ngedapetin ke arah Lordnya. Pemain Onyx, 4 pemain dari tim Onyx Indonesia bahkan langsung dipukul mundur tanpa mendapatkan pertukaran sama sekali. Ya, Cuma ke arah ATM tadi. Itu udah. Thunderbelt tadi ya, Thunderbelt ada 2 damage, terus juga War X seperti kita tahu dia dapetin poin penetration physical tambahan. Dan dengan tidak adanya Kairi tentunya contest retribution tidak akan seimbang. Dan itu yang membuat Cema mendapatkan retributionnya tanpa adanya kendala sama sekali. Dan itu dia yang bisa kita bilang unexpectable moment yang dimiliki dari para pasukan Onyx Selangor Profesor. Dan ini dia momen ketika memang Kairi sudah tidak memiliki Quad Shadow kembali sepertinya. Quad Shadow sudah digunakan. Dan bahkan dia sepertinya menahan untuk shadow kill-nya. Cewek juga dengan Render apati seperti tidak sampai peluru snipernya ke arah Lord. Dan untuk saat ini sepertinya perlahan-lahan harus di defense. Boots sampai mengeluarkan 1 buah Purify dan bahkan dari ultimate-nya pun benar-benar harus digunakan. Almost, tapi tetap terkena damage cewek sumpah. The high ground defensive, only Suns kali dia masih mencoba untuk melakukan sedikit defensif, tapi di depan sana para pasukan dari Burn X-Flash mereka terlalu strong. Bahkan lihat Keyboy terlahap, tidak ada sama sekali kesempatan untuk Onyx ID membalikan keadaan dengan adanya 2 yang tumbang. Mereka lack of power, mereka kekurangan damage. Boost kali ini shadow kill-nya bahkan tidak terlalu impactful, hanya for clear minions saja, Nevin. Oke, tapi wave minion berhasil di-clear memang. Cuma masalahnya adalah para pemain dari Burn X-Flash bakal langsung maju. Terjadi, ini bencana! Game 1 Onyx ini, mereka masih coba untuk bertahan. KP Median! Repot! Oh my god! Oh my god! One moment is real! One moment against all odds! Wow!
Seolah kita dibawa bernostalgia kepada MPL Indonesia season yang ke-8. Di Bali, Boots menahan sendirian laju minion dan kali ini berada di MSC. Dengan game satu momen comeback pun bisa saja terjadi. Base langsung dihantam oleh tim Onyx. Beberapa detik lagi tentunya ATM pun akan muncul. Namun wave minion kali ini muncul kembali dari Burn Express memaksa Onyx untuk kembali ke belakang, tidak mau memaksakan kehendak mereka. Reset. Onyx ini still survive. Mereka masih bertahan di game yang pertama kali ini. Game yang luar biasa dan instant replay Profesor KB. Wah, kalau boleh jujur ini satu kata pemaksaan sih. Pemaksaan yang dilakukan oleh teman-teman dari Burn X Flash itu tidak menunggu minion terlebih dahulu dan tidak expect bahwa kehadiran dari Suns dengan reward manipulation targetingnya itu ke arah minion dan juga ke arah donut. Sehingga Maniac tidak bisa dihindari lagi. Dengan Ionik yang damage-nya sudah meningkat kali ini dari Boots. Membuat harapan bagi Onyx memenangkan game pertama terbuka dengan sangat amat lebar. Maniac pertama di MSC kali ini didapatkan oleh tim Indonesia. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk tim Indonesia ya. Penanda sesuatu yang baik untuk para pemain dari tim Indonesia. Angin segar. Angin segar. Onyx ataupun EVOS. Semoga mereka yang bisa berada di Graven atau melihat Kairi terkena damage yang cukup sakit. Bahkan di depan sana ATM mencoba melakukan distraction. By time ada apa sih? Masih tercancel dengan ada Dislever di depan sana. Gagal untuk mendapatkan buah point kill. Tapi para pasukan dari Onyx Indonesia, mereka kali ini benar-benar ditabrak dengan adanya Lord yang selanjutnya, Nevin. Iya, Lordnya berhasil diamankan kali ini. ATM hampir bisa ditumbangkan juga, tapi sayang sekali cewek gagal untuk bisa ngedapetin orang yang tepat. Karena tadi udah ada protection juga ya dari para pemain Burn X Flash itu sendiri. Dan sekarang ini bakal menjadi momen yang cukup menegangkan karena Lordnya akan muncul dari area mid lane dan item positionnya udah mulai berubah sekarang. Oke, Rose Gold Meteor. Jawaban dari Kairi ketika melihat begitu burstnya damage dari si Cat ketika dia tadi mengeluarkan satu kali semburan saja shot kepada Kairi itu sendiri. Dan kalau kita melihat sekarang dari bagaimana movement Lord, ini adalah Lord yang perlu di-respect. Sehingga jarak adalah kunci dari bagaimana Onyx bisa bertahan dari gempuran Burn Express kali ini. Tapi ingat, ada Yves dan juga Beatrix. High ground defense-nya masih dimiliki oleh teman-teman dari Onyx. Oke, Nongko Shadow. Masih ada Suns depan sana, tapi Boots jangan sampai ter-take down. Masih ada Immortality di depan sana, mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Onyx mencoba untuk memberikan sekali reward manipulation. Melakukan soaring out, tidak masuk sampai ke arah base-nya. Apres Voltek gagal mendapatkan satu point kill, sedangkan Boots harus hilang Immortality-nya. Tapi di sana berhasil mendapatkan satu point kill dengan adanya Kairi. Membalikan kembali keadaan. Masih ada Shadow kill, mencoba dibalikan dan di-save ter-take down. Double kill from Kairi. Squad Shadow-nya masih bisa dimiliki Kairi, masih balik kembali. One last Squad Shadow. Donut harus menggunakan flickernya. Mau gak harus mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Burn Express, mereka akan coba terpotong. Unstoppable moment. Cema, where are you going? Nowhere to run. Bakal coba dikejar. Para pasukan dari Onyx Indonesia. Mereka memotong keadaan, tapi lihat Donut di arah bottom lane. Donut di arah bottom lane. Donut di arah bottom lane. Mampukah Donut diselesaikan? Tapi Kairi save the day. Wind of nature. Tidak bisa menyelamatkan Donut, tapi di situ sebaliknya. Base race. Base race Indonesia. Berhasil mendapatkan game yang pertama. So close. Sangat tipis base race yang dimiliki di game yang pertama. Wah, Onyx kali ini benar-benar ngebuat seluruh pendukung dari Indonesia menahan napas mereka karena Kairi kembali ke bagian belakang dan Boots yang benar-benar bisa ngejaga teman-temannya kali ini berada selalu di posisi terdepan dan bisa nge-clear ke arah wave minion-nya yang awalnya dia diharas habis-habisan sama seorang Valentina tapi pada akhirnya dia yang ngejar. Sampai para pemain dari Burn Express justru tumbang dan hanya misalkan satu pemain saja itu seorang Kairi. Kencangkan sabuk pengaman adik-adik. Udah lumayan kendor, dengkul udah mulai lemas. Tapi nampaknya minus satu jatuh kali ini berbuah manis karena Indonesia. Take the game one dan jujur. Walaupun permainan yang luar biasa di akhir-akhir kemenangan dari pemain tim Onyx. Jujur, dari aku pribadi, ini bukan permainan Onyx yang sejujurnya aku harapkan. Setuju. Oh, karena To be honest ya. kamu biasanya menyaksikan Onyx yang agresif. No, agresif. Kita lihat dua-duanya agresif, tapi permainan Onyx yang flawless. Iya. Tanpa adanya kesalahan. Dan menurut aku ini terlalu banyak hal-hal yang terjadi yang seharusnya itu tidak harusnya terjadi, Profesor. Rough, kayak gitu. Kayak terlalu kasar gitu permainannya. Tidak halus, tidak se-Onyx banget lah. Mungkin itu yang mau kamu Iya, sampaikan. mungkin lebih tepatnya ke arah sana. Iya. Tidak seperti yang kita harapkan. Karena mungkin ini ada adaptasi ya. Pertama adaptasi. Karena menurut aku tadi ada beberapa momen yang dimana pertama, oke, dia agak cukup lama untuk bisa melakukan gold lane,